Dewa medis terkuat. Bab 517. Xiao Chen mencibir. Pendukung di matamu tidak ada apa-apanya bagiku. Xiao Wan meludah. Jangan sok keren. Keluarga Wang adalah keluarga terkuat di dinasti Qin. Aku tidak percaya kamu tidak takut pada keluarga Wang. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin membuang waktu lagi untuk berbicara denganmu. Setelah mengatakan ini, Xiao Chen perlahan mengangkat tangan kanannya, siap untuk mengakhiri hidup Xiao Wan. Wajah Xiao Wan menjadi pucat. Tetapi hampir pada saat yang bersamaan, cahaya pedang tiba-tiba jatuh dari langit. Ledakan. Hampir dalam sekejap, cahaya pedang menelan Xiao Chen hidup-hidup. Cahaya pedang itu begitu kuat hingga mampu menghancurkan segalanya hanya dalam sekejap. Pada saat yang sama, gempa tersebut menghancurkan dan meratakan beberapa puncak raksasa di sekitarnya yang tingginya ribuan kaki. Gemuruh. Terdengar suara batu jatuh di mana-mana. Kedengarannya sangat menakutkan, seolah-olah itu adalah kiamat. Mengikuti dari dekat, cahaya keemasan perlahan turun, dan Tuan Muda Wang, dengan tangan di belakang punggungnya, mengenakan jubah emas, turun perlahan. Sikap dingin dan arogan di wajah itu beberapa kali lebih besar daripada yang ada di wajah Xiao Wan. Bajingan! Beraninya kau menyerang seseorang dari keluarga Wangku. Kau pasti sudah lelah hidup. Ketika Xiao Wan melihat Tuan Muda keempat Wang datang, ekspresi kegembiraan tiba-tiba muncul di wajahnya. Kakak keempat, hebat, kamu sudah di sini. Tuan Muda Wang melihat luka-luka di wajahnya, dan sekilas pandangan suram melintas di matanya. Bajingan ini berani bersikap lancang dan memukul wajahmu seperti ini. Dia pantas mati. Kalau aku tahu lebih awal, aku seharusnya bersikap lebih lembut dan membiarkannya hidup, dan kemudian aku akan menghajarnya dengan keras. Xiao Wan mengangkat sudut mulutnya sedikit. Jangan marah, kakak keempat. Bunuh saja dia dan semuanya akan baik-baik saja. Sedangkan untuk wajahku, itu bisa disembuhkan dengan mudah, jadi tidak perlu khawatir. Tuan Muda Wang mengangguk dan segera berkata, aku tidak menyangka bahwa bumi yang kecil dan rusak ini benar-benar memiliki tuan yang begitu kuat. Bahkan kau tidak sebanding dengannya. Ayo pergi. Mulai sekarang, kau harus mengikutiku dengan ketat dan jangan pernah bertindak sendiri lagi. Ya. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari debu dan asap. Kau memukulku dan kau masih ingin pergi. Apa kau pikir kau bisa pergi? Tuan Muda Wang mengerutkan kening dan menatap debu. Setelah beberapa saat, debu menghilang dan dia sedikit menyipitkan matanya. Xiao Chen, tidak terluka sama sekali. Dia benar-benar berhasil menahan semua seranganku. Anak baik, aku tidak menyangka kau bisa menahan seranganku. Namun, ini bukan kabar baik untukmu. Karena, aku sedang bersiap untuk menghancurkanmu. Setelah selesai berbicara, Tuan Muda Wang mengepalkan tinjunya, dan kekuatan ruang di sekitarnya terpengaruh, dan mulai berderak. Xiao Wan juga berkata dengan ekspresi bangga. Xiao Chen, saudara keempatku berada di level legendaris, di level ke-10 kesempurnaan. Kekuatannya berkali-kali lipat lebih besar dariku. Kali ini, mari kita lihat apa lagi yang bisa kau lakukan. Mata Xiao Chen tenang, tanpa rasa takut sama sekali. Hanya legenda tingkat ke-10, apakah itu begitu mengesankan? Tuan Muda Wang menyipitkan matanya sedikit, dan niat membunuh menyeruak keluar. Xiao Wan tersenyum dan berkata, Xiao Chen, kamu benar-benar seperti katak di dalam sumur. Tahukah kamu perbedaan antara setiap tingkat kultivasi di alam legendaris? Perbedaannya sangat besar. Meskipun saudara keempatku hanya satu tingkat lebih kuat dariku, dia lebih dari cukup untuk menghadapimu. Tuan Muda Wang mengangkat dagunya dan melirik Xiao Chen dengan tatapan jahat, matanya penuh dengan kebanggaan. Xiao Chen menyipitkan matanya dan langsung meninju. Pukulan ini tampaknya sangat biasa, tetapi sesungguhnya luar biasa. Begitu pukulan dilayangkan, angin dan awan tidak sempat menyusul, dan cahaya tinju Xiao Chen langsung membombardir dada Tuan Muda Wang. Ledakan. Hanya dengan suara ledakan keras, sebuah lubang besar terbentuk di dada Tuan Muda Wang. Pakaian di dadanya robek, bahkan kulit dan daging di dadanya terhempas, memperlihatkan tulang-tulang putih di dalamnya. Tubuhnya tidak dilempar ratusan mil jauhnya oleh Xiao Chen seperti yang dialami Xiao Wan sebelumnya. Sebaliknya, itu langsung menghancurkan penghalang ruang di belakangnya dan mengirimnya langsung ke dimensi lain. Kalau gerakan ini merupakan penghalang di alam semesta, dia mungkin tidak akan bisa kembali. Hanya karena ini adalah dataran rendah, Xiao Wan menariknya kembali pada kesempatan pertama. Kakak keempat. Kamu baik-baik saja. Tuan Muda Wang tampak lesu dan sepucat lilin.
Dia menatap Xiao Chen seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Bagaimana ini mungkin? Bocah ini. Bocah ini. Siapa dia? Ini hanya bumi. Ini hanya alam yang lebih rendah. Bagaimana mungkin bisa mengolah orang yang begitu kuat? Xiao Wan juga menggertakkan giginya. Dia tidak pernah menyangka Xiao Chen akan sekuat itu. Orang ini sangat bejat. Apa bidang kultivasinya? Dia benar-benar mampu melukai Tuan Muda Wang, yang berada di puncak level ke-10 alam legendaris, hanya dengan satu pukulan. Mungkinkah kekuatan orang ini telah mencapai tingkat dewa ilahi? Brengsek. Tahun ini dia baru berusia 27 tahun. Alam seorang dewa berusia 27 tahun. Dengan bakat dan kemampuan seperti itu, dia mungkin sebanding dengan para pangeran dari dinasti Qin, bukan? Pada saat ini, Xiao Wan dipenuhi dengan kebencian dan keengganan yang ekstrim. Mereka berdua adalah anggota keluarga Xiao, jadi mengapa Xiao Chen begitu kuat? Bahkan Xiao Wan mendapatkan kekuatannya saat ini hanya melalui reinkarnasi dan mengambil alih tubuh orang lain. Xiao Chen, kenapa? Mengapa harus dia? Xiao Chen tampaknya melihat melalui pikirannya dan berbicara lagi. Sudah kubilang sebelumnya, kamu dan aku tidak berasal dari dunia yang sama. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen menghentakkan kakinya keras-keras. Dia siap melangkah maju lagi dan mengirim mereka berdua ke kematian. Brengsek. Tuan Muda Wang menggertakkan giginya dan segera memutuskan gelang di tangannya. Begitu gelang itu putus, formasi ruang waktu tiba-tiba terbuka di langit. Saat formasi ruang waktu muncul, angin dan awan berubah secara dramatis, berputar di atas langit membentuk pusaran awan besar dengan diameter lebih dari 1 juta meter. Saat pusaran itu muncul, angin kencang bertiup. Di atas bumi, udara terus-menerus mendingin karena pengaruh ini. Embun beku dan es menyerbu pegunungan dengan sangat cepat dalam sekejap. Tuan Muda Wang tertawa bangga dan berkata, Xiao Chen, aku telah mengaktifkan formasi pemanggilan. Para penguasa keluarga Wangku akan segera datang. Mari kita lihat apa yang akan kau lakukan nanti. Jika kau tidak mati kali ini, aku akan mengambil nama keluargamu. Apapun yang kamu mau. Xiao Chen memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Dia mengangkat tangannya untuk membentuk pisau dan menebasnya. Pupil mata Xiao Wan mengecil dan dia berteriak. Bajingan! Xiao Chen, kurasa kau tidak berani. Di atas langit, terdengar pula guntur yang bergemuruh. Kilatan petir saling bersilangan dan menghancurkan dengan hebat, seakan mengingatkan Xiao Chen akan murka keluarga Wang. Bab 518. Bising. Xiao Chen tidak menghiraukan amarah Xiao Wan dan menebas dengan pedangnya, mengirim Tuan Muda keempat Wang kembali ke kampung halamannya saat itu juga. Desir. Melihat dengan mata kepalanya sendiri Tuan Muda keempat Wang dipotong menjadi dua bagian hidup-hidup di depannya, Xiao Wan tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil hebat. Saat berikutnya, sambaran petir tiba-tiba menyambar dari langit. Petir itu bagaikan seekor naga, merobek langit dan menuju langsung ke kepala Xiao Chen. Xiao Chen mendengus dingin dan berkata dengan tidak senang. Enyah. Setelah teriakan nyaring ini, cahaya bilah pedang emas murni menghantam langsung ke langit, menahan petir dan langsung mencabiknya hidup-hidup. Segera setelah itu, beberapa petir menyambar dengan cepat dari langit, meledakkan cahaya bilah pedang itu. Ledakan. Setelah ledakan keras, awan-awan tersebar di tempat oleh gelombang kejut biru. 4 kapal lingu raksasa yang panjangnya lebih dari 200.000 meter perlahan muncul di langit. Melihat pemandangan ini, Xiao Wan langsung menjadi bersemangat. Hahaha, orang-orang dari Wucheng Immortal Mansion sudah datang. Xiao Chen, kau sudah tamat. Kali ini, kau benar-benar tamat. Aku ingin tahu siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Begitu kata-kata itu terucap, 3 cahaya keemasan turun serentak. Bahasa Indonesia. Melihat ketiga cahaya keemasan ini, mata Xiao Wan dipenuhi kerinduan. Ketiga cahaya emas ini semuanya berasal dari dewa yang kuat. Di Istana Abadi Wucheng, Wang Jian memiliki 3 putra. Salah satunya adalah Wang Ben, yang kekuatannya hanya kalah dari Wang Jian. Dapat dikatakan bahwa kemunculan ketiga orang ini hampir mengambil setengah wilayah keluarga Wang. Di seluruh dinasti Qin, hanya sedikit orang yang dapat mengalahkannya. Pada saat yang sama, penampilan mereka juga dapat menentukan nasib masa depan Xiao Chen. Dia sudah meninggal. Dengan penuh semangat, Xiao Wan bergegas maju. Kakak laki-laki kedua, kakak laki-laki ketiga. Hebat, akhirnya kalian di sini. Bajingan itu, dia membunuh kakak laki-laki keempat. Kami baru saja melihat semuanya. Ekspresi ketiga orang itu sangat serius. Sepasang mata itu tertuju pada Xiao Chen,
penuh dengan niat membunuh. Berani sekali kau, bajingan, melakukan hal kejam seperti itu kepada keturunan langsung istana abadi Wuchengku. Kamu memang pantas mati. Xiao Chen melirik semua orang dan mendengus. Aku, Xiao Chen, bisa membunuh siapapun yang aku mau. Bukan giliranmu untuk menyalahkanku. Kamu benar-benar mencari kematian. Tatapan mata semua orang dingin, tetapi Xiao Chen memiliki ekspresi acuh tak acuh. Aku mencari kematian, tapi bukan giliranmu untuk menyerangku. Ketiga saudara laki-laki keluarga Wang sangat marah, dan tidak dapat lagi menahan hasrat membunuh yang kuat di hati mereka. Kakak, gak usah buang-buang waktu ngomong sama dia. Biar aku dan kakak ketigaku pergi bareng-bareng dan bunuh dia. Kalau sudah waktunya, aku mau lihat mayat yang sudah dingin. Kok masih bisa ngomong-ngomong kosong sama kami dengan bahasamu yang fasih? Wang Ben berdiri gagah di udara dengan kedua tangan di belakang punggungnya, mengenakan jubah kuning cerah yang menari-nari tertiup angin. Hati-hati, meskipun anak ini sombong, dia masih punya kekuatan. Kalian berdua jangan gegabah. Jangan khawatir, saudaraku. Kami sudah merencanakannya. Setelah mengambil napas dalam-dalam, mereka berdua bersiap untuk bertindak. Akan tetapi, hampir pada saat ini, dengusan dingin tiba-tiba datang dari langit. Kalian, keluarga Wang, sangat sombong. Kalian membunuh orang dengan begitu saja, kalian benar-benar tidak menghormati hukum. Setelah mendengar gerutuan dingin ini, ketiga saudara laki-laki keluarga Wang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Wang Ben, khususnya, tampaknya memikirkan sesuatu dan menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri. Mengapa orang tua ini ada di sini juga? Begitu kata-kata itu terucap, cahaya keemasan yang bahkan lebih kuat dari yang baru saja mereka bertiga lihat, jatuh dengan cepat, seperti meteor, dan tiba di samping Xiao Chen dalam sekejap. Yang mulia, saya terlambat, saya minta maaf. Tidak masalah. Keluarga Wang dan yang lainnya semuanya tercengang. Kaisar. Kaisar macam apakah Xiao Chen itu? Mungkinkah Baiki, Wu Wanjun dari dinasti Qin yang agung, datang dan memberi penghormatan secara langsung? Bukankah ini agak terlalu sulit dipercaya? Segera setelah itu, Baiki mengalihkan perhatiannya ke mereka semua. Hai monyet kecil, siapa yang memberimu hak untuk membuat masalah di sini? Berlututlah dan bersujudlah untuk meminta maaf. Setelah kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Terutama Wang Ben. Wu Anjun, mengapa kamu ada di sini? Mata Baiki dingin. Alasan aku ada di sini tidak ada hubungannya denganmu. Huff. Kakak, jangan khawatir tentang apa yang dia lakukan di sini. Dia berani menghentikan bisnis keluarga Wang kita. Bukankah Wu Anjun terlalu serius? Benar sekali. Siapapun dia, selama dia berani membuat masalah bagi kita, kita tidak akan membiarkannya pergi. Wang Ben melirik Baiki dan berkata dengan tenang. Aku pikir kamu seharusnya mendengar apa yang dikatakan kedua saudaraku. Meskipun Anda adalah penguasa Wuan dari dinasti Qin besar, ini adalah masalah pribadi keluarga kerajaan saya. Ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Sebelum keluarga Wang benar-benar marah, sebaiknya kamu pikirkan baik-baik. Mata Baiki dingin. Dapatkah saya mengerti bahwa Anda mengancam saya? Wang Ben meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menolak untuk menyerah. Memangnya kenapa kalau iya? Memangnya kenapa kalau tidak? Begitu dia selesai berbicara, niat membunuh Baiki tiba-tiba meningkat. Segera setelah itu, dia melangkah maju dan niat membunuh yang tampak nyata tiba-tiba menyebar. Baiki, sang dewa pembunuh, kalau bicara soal aura pembunuh, siapa yang dapat menandinginya? Pada saat ini saja, meski lawannya adalah tiga dewa, mereka tidak akan mampu menahannya dengan mudah. Wajah Wang Ben terlihat sedikit jelek, tetapi masih baik-baik saja. Dan kedua saudaranya mundur satu demi satu. Orang yang paling tidak beruntung adalah Xiao Wan. Dia langsung menyemburkan darah di tempat. Adegan ini membuat wajah Wang Ben terlihat sangat jelek. Baiki, jangan pikir aku takut padamu hanya karena kau adalah penguasa Wuan. Jabatan resmiku tidak lebih rendah darimu. Ah, benarkah? Begitu dia selesai berbicara, Baiki langsung meninju tanpa ampun. Saat pukulan ini muncul, ruang langsung runtuh tanpa jeda, dan dalam sekejap pukulan itu, tibalah ia di depan Wang Ben. Brengsek. Wang Ben meraung dengan suara rendah dan juga melontarkan pukulan. Tapi kekuatannya jauh lebih lemah dari Baiki. Setelah pukulan ini, dia langsung mundur beberapa langkah. Hanya penghalang ruang yang terguncang, membentuk ruang cermin yang terfragmentasi. Kemudian, penghalang ruang angkasa perlahan pulih, dan Wang Ben tersentak beberapa kali.
Kemudian, dia mengepalkan tangannya dan menatap Bai Qi. Bai tua, jangan pergi terlalu jauh. Aku hanya ingin bertindak terlalu jauh, apa yang bisa kau lakukan? Jika kau tidak mau menerimanya, lawan saja, untuk apa repot-repot bicara begitu banyak. Bai Qi menolak menyerah bahkan selangkah pun. Pembuluh darah di dahi Wang Ben yang ditekan mulai terlihat. Pada saat yang sama, sesuatu yang aneh terjadi lagi di langit. Bersambung.